Bab ke-101. Ibu! Teriakan Sheila memenuhi rumah minimalis itu. Ia masuk tanpa salam dan langsung mencari keberadaan Bu Rumi. Ada apa, Nak? Tanya Bu Rumi yang terlihat kaget dan bergegas keluar dari kamar. Ibu perlu tahu sesuatu. Adunya semangat. Kening Bu Rumi mengernyit. Sesuatu? Apa? Wanita yang kini dalam proses cerai dengan judo itu menarik tangan sang ibu menuju ruang tamu. Salsa, kamu kemari, Nak. Wajah Bu Rumi sumringah melihat keberadaan Salsa di ambang pintu. Salsa tersenyum lembut. Assalamualaikum, Ibu. Ucapnya seraya melangkah masuk dan mencium punggung tangan Bu Rumi, seperti biasanya sebelum ia menikah dan tinggal bersama suaminya. Waalaikumsalam, Nak. Di mana suamimu? Bu Rumi mengelus bahu putrinya dan menoleh ke arah pintu. Tidak ada seorang pun di sana. Sebentar lagi dia sampai, Bu. Jawab Salsa tenang. Sementara Sheila tersenyum miring. Senang mendengar suami Salsa juga akan datang. Berarti dia akan membongkar kelakuan buruk kakak tirinya itu langsung di hadapan semua orang yang kini menyayangi Salsa. Ya sudah, ayo duduk dulu. Bu Rumi bersemangat mengajak Salsa duduk. Sheila mendengkus melihat perlakuan istimewa wanita parubaya itu pada Salsa. Jangan terlalu disayang, Bu, nanti sekalinya ngecewain, bikin malunya nggak nanggung-nanggung. Sindir Sheila yang membuat Bu Rumi bingung. Wanita parubaya itu menoleh pada Sheila, lalu menatap Salsa penuh tanya. Apa maksudnya? Ibu pasti nggak tahu kan kelakuan putri kesayangan ibu itu di luar sana? Pantas saja dia nampak keberatan waktu aku minta kerja di kantor yang sama dengan dia. Ternyata kelakuannya serendah itu. Omel Sheila dengan tatapan merendahkan. Bu Rumi semakin bingung. Salsa, tolong jelaskan. Ibu nggak paham. Pinta Bu Rumi yang mulai terlihat tidak tenang. Shell, jangan buat ibu banyak pikiran. Kau tegur Salsa. Sheila berdecih. Harusnya kau tanamkan itu dalam kepalamu sebelum merayu pria incaranku. Bu Rumi melongo. Apa? Pria incaran? Apa maksudnya? Salsa memijit pelipis dan berharap suaminya yang suka bersandiwara itu segera tiba, menyelesaikan permasalahan ini. Sudah menikah, tapi masih kegatelan. Kenapa? Apa karena baru sadar si Tonggos itu giginya terlalu maju? Hina Sheila dengan lancarnya. Kalian ini sebenarnya kenapa? Suara Bu Rumi mulai naik 1 oktav. Tepat setelah Bu Rumi bertanya, ketukan di pintu masuk menarik perhatian mereka. Pria dengan pakaian kasual berdiri di ambang pintu. Tubuh tegapnya benar-benar terlihat sempurna. Namun, Sheila menahan tawa saat melihat gigi pria itu yang sulit untuk disembunyikan. Salsa kembali menunduk seraya memejamkan mata. Apalagi yang akan dia lakukan? Tanyanya dalam hati. Sementara Sheila yang melihat tingkah Salsa justru merasa senang. Ia berpikir Salsa tengah ketakutan karena sebentar lagi aibnya akan Sheila bongkar hingga ke akar. Abang ipar datang buat jemput kakakku, ya? Sambut Sheila. Assalamualaikum, Bu. Ucap Alfi sambil bergerak masuk dan mencium tangan Bu Rumi. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Sheila sama sekali. Jelas sekali masih kesal. Waalaikumsalam, Nak. Jawab Bu Rumi yang masih belum merasa tenang. Ia masih bingung dan bertanya-tanya tentang keributan yang sempat terjadi. Bang, abang harus jaga istri abang baik-baik. Sheila kembali bersuara setelah Alfi mengambil tempat duduk tepat di sebelah Salsa. Pria itu mendongak. Tentu. Jawabnya singkat. Sheila terlihat kurang senang. Abang itu bodoh ya. Dia itu sudah berani bermain api dengan pria lain di belakang abang. Parahnya lagi,
Abang kenal baik dengan pria itu. Sheila! Kau tegur Burumi yang tidak suka mendengar ocehan Sheila. Belain aja terus, Bu. Jelas-jelas kelakuannya bikin malu. Sheila semakin tersulut emosi. Bukan begini yang dia mau, bukan ini yang dia harapkan. Sepanjang jalan dia berharap Burumi akan murka dan memarahi Salsa, bukan malah membentaknya seperti sekarang. Bu, tenanglah. Salsa mengelus lembut lengan Burumi. Setelahnya ia menatap tajam pria di sampingnya. Tanggung jawab kamu, Mas! Bisiknya penuh tekanan. Alfi berdehem. Kalau aku berjanji akan menjaga istriku dengan baik, apa kau mau berjanji tidak akan mengusik kami lagi? Kening Sheila berkerut, detik selanjutnya ia tersenyum sambil mencibir. Siapa juga yang mau mengusik kalian? Pikirnya. Aku nggak akan usik. Gak ada untungnya juga untukku. Aku ini pendukung abang nomor 1 untuk menjadi suami kakakku. Kalian cocok dan sangat serasi. Pujinya yang tentu terselip hinaan di dalamnya. Salsa menghembuskan napas kasar sambil buang muka. Kau janji tidak akan menempel seperti perangko padaku? Tanya Alfi yang justru membuat Sheila menyemburkan tawa. Aku janji, aku janji. Ucapnya sambil terkikik, merasa permintaan Alfi sangat lucu. Baiklah, mulai esok, jangan lagi datang ke kantor. Kali ini tawa Sheila terhenti. Tubuhnya menegang. Suara itu terdengar mirip dan jelas dengan suara seseorang yang setiap malam ia impikan. Benar saja, setelah menoleh pada pria yang masih setia duduk di samping Salsa, Sheila merasa limbung. Bagaimana mungkin? Alfi yang sudah melepas gigi palsunya tersenyum tipis dan melambaikan tangan. Hai, adik ipar. Bagai mulut ikan, bibir Sheila terbuka dan tertutup, tidak tahu harus berucap apa karena kagetnya. Dadanya bagai dihimpit batu yang sangat besar, sesak. Jadi, maksudnya Sheila? Burumi menoleh pada Sheila dan pasangan pengantin baru secara bergantian. Iya, Bu, Sheila salah paham. Dia belum tahu kalau Mas Alfi ini suami Salsa, jadi dia berpikir Salsa main gila dengan bos di kantor. Jelas Salsa sambil melirik Sheila yang masih belum bisa mengatakan apapun. Namun muka dan matanya yang memerah dapat mewakili gambaran perasaan wanita itu kini. Burumi menghembuskan napas lega. Ibu pikir ada apa? Ibu sudah tahu. Sheila menatap Burumi. Wanita parubaya itu menoleh, lalu mengangguk sambil tersenyum. Iya, Nak. Kakak iparmu ini memang menggunakan penyamaran yang agak aneh itu selama menjalin hubungan dengan kakakmu sebelum menikah. Bahkan kakakmu sendiri baru tahu wujud aslinya tidak lama sebelum pernikahan mereka. Burumi tersenyum mengingat kelakuan menantunya. Sementara Sheila justru merasa semakin sesak. Tidak menyangka ada pria tampan dan mapan yang mau dengan kakaknya, bahkan sampai menyamar dengan wujud aneh begitu. Berbeda halnya dengan Salsa dan Alfi, keduanya terlihat salah tingkah. Tentu saja karena pernyataan hubungan sebelum menikah yang diucapkan Burumi tersebut. Jelas-jelas mereka menikah juga hanya karena memikirkan keuntungan satu sama lain, bukan karena sebuah perasaan, apalagi hubungan asmara yang terjalin sebelum menikah. Kebohongan itu benar-benar membuat mereka tidak tenang. Tiba-tiba Sheila berlari memasuki kamar yang beberapa waktu ini telah ia tempati. Tepatnya sejak ia datang ke kota itu dan Salsa telah ikut dengan suaminya. Mas, aku ke Sheila dulu, ya. Alfi mengangguk mengizinkan. Meskipun ia tidak ingin terlibat lagi, tapi ia tetap sadar wanita yang tengah patah hati di dalam kamar sana adalah adik iparnya, adik dari istrinya, yang tetap harus ia pedulikan sebagaimana istrinya mempedulikan adik tirinya itu. Ia tidak akan terlalu dekat, tapi juga tidak akan memberi jarak antara kakak dan adik itu. Sementara itu, di dalam kamar Sheila menghempaskan tubuh dan membenamkan kepala di bantal. Wanita itu menangis sesenggukan. Ia merasa dunia begitu tidak adil padanya. Salsa mengetuk pintu dan perlahan membukanya.
Bagaimanapun kesalnya, tapi dia tetap tidak sampai hati melihat adiknya menangis. Perlahan ia mendekat dan duduk di tepi ranjang. Sheila masih menangis, tubuhnya berguncang seiring suara tangisnya yang terdengar pilu. Tangan Salsa mengelus lembut kepala Sheila. "Maafin kakak ya, Dek," ucapnya. Sheila langsung menepis kasar tangan itu dan duduk, menatap benci wanita di hadapannya. "Maaf, setelah kau permainkan aku dengan ketidaktahuanku. Maaf, setelah kau tampar aku," cecarnya. "Mungkin aku salah menutupi identitas asli suamiku, tapi aku sudah berusaha melarangmu mendekatinya, kan? Kenapa kau selalu menyalahkanku?" Tidak ada jawaban dari Sheila selain tatapan kebencian dan amarah seolah ia mampu membelah tubuh Salsa dengan sorot matanya. "Ini bukan kali pertama. Sudah lama aku merasa kau membenciku. Memang," sahut Sheila cepat. Salsa merasa sesak di dadanya. Padahal selama ini dia menyayangi adiknya dengan sangat tulus. "Kenapa? Apa salahku? Setelah sekian lama kau baru bertanya?" Sheila berdecih sambil buang muka. Air mata masih terus mengalir membasahi pipinya. "Padahal aku sangat menyayangimu walau kau terus berbuat semaumu padaku. Kau tidak mau bicara letak salahku, tapi terus mengamuk untuk hal yang sering gak aku fahami. Kau marah pada temanmu, tapi aku yang kau pukuli." Salsa teringat masa lalunya yang begitu berat. Berusaha untuk tetap akur dan menekan ego menghadapi adiknya yang gampang marah. Sheila mengusap kasar jejak air mata di pipinya. "Kau lupa tadi baru saja memukulku?" Salsa menghela napas dalam. "Itu sedikit balasan dari kekesalanku. Dan itu tidak kuat. Bahkan pipimu tidak memar sama sekali." Sheila terkekeh. "Enak ya bisa ngebales. Lantas aku bisa ngebales keegoisanmu dengan cara apa? Maksudmu apa?" Tanya Salsa yang tidak mengerti sama sekali maksud perkataan Sheila. Bersambung. Bab ke-102. "Kau egois. Kalau bukan karena kau, aku pasti tidak kehilangan kasih sayang ibu." Kening Salsa berkerut dalam. "Karena aku? Ya, karena keinginanmu yang keterlaluan itu, ibu sampai harus bekerja dan jauh dariku. Seharusnya ibu yang merawatku, tapi karena kau dia harus bekerja. Kau itu egois." Telunjuk Sheila terus mengarah kasar pada Salsa, meluapkan segala amarah yang telah memenuhi dadanya sejak lama. "Harusnya dari awal kau itu sadar. Kita ini miskin. Apalagi kau hanya anak tiri di rumah. Bisa-bisanya kau berpikir ingin kuliah dan membuat ibuku bekerja keras." Sheila melampiaskan semuanya tanpa memikirkan perasaan Salsa yang jauh lebih terluka. "Ibumu?" Suara Salsa bergetar menahan tangis. "Dia juga ibuku, Shel." Lurus sudah air mata mengaliri pipinya. Sheila buang muka. "Andai kau tidak ada, ibu hanya akan menjadi ibuku." Gumam Sheila yang masih bisa didengar Salsa. "Kau masih punya bapak. Selama hidup aku selalu bermimpi dan berharap bapak mau menyayangiku, walau seujung kuku dari sayangnya dia padamu. Shel, dari dulu aku bertanya-tanya kenapa bapak lebih sayang kamu daripada aku. Padahal aku tidak pernah membuat masalah." "Ya karena kau bukan putrinya. Bodoh!" Sahut Sheila cepat setengah berteriak. Salsa terdiam, begitu lantang Sheila mengucapkan hal itu. "Sebenarnya, sejak kapan kau tahu kalau bapak bukan bapakku?" Sheila berdecih, matanya tidak berani menatap Salsa sama sekali. "Sudah lama, makanya aku makin benci denganmu." Salsa menarik napas dalam sambil mengangguk. Kini ia mengerti kenapa dulu adik manisnya tiba-tiba berubah menjadi sangat kasar dan egois. "Kau masih membenciku padahal uang untuk kuliahku akhirnya digunakan untuk kuliahmu," ucap Salsa lirih. "Karena itu memang hakku.
Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Tegas Sheila. Jemarinya saling meremas, entah kenapa hatinya merasa tidak nyaman. Bukankah seharusnya ia merasa plong setelah meluapkan semuanya? Tapi kenapa yang ia rasakan justru berbeda? Terlebih saat mendengar suara Salsa bergetar menahan tangis. Jauh di lubuk hatinya Sheila mempertanyakan sikapnya sendiri. Apakah dia terlalu kasar? Ternyata separah itu yang terjadi selama ibu tidak ada di desa. Suara wanita paruh baya itu menarik perhatian keduanya. Terlalu serius berbicara membuat mereka tidak menyadari keberadaan Bu Rumi yang sejak tadi menyimak di ambang pintu. Ibu! Sheila kaget dan segera merapikan penampilannya yang kacau. Begitu pula Salsa yang segera menghapus air mata di pipinya. Bu Rumi mendekat dan duduk dengan tenang di dekat kedua putrinya. Ia menatap mereka satu persatu, lalu menghela napas dalam. Ibu sangat berharap kalian akur tanpa membedakan asal-usul masing-masing. Itulah kenapa ibu meminta Bila untuk menjaga adik selama ibu tidak ada di dekat kalian. Salsa menunduk. Apa kakak pernah menyakiti dan mengabaikanmu selama ibu tidak ada di desa, nak? Tanya Bu Rumi serius. Ia mengusap lembut lengan Sheila. Sheila merasa tertohok. Tentu saja tidak, bahkan Salsa jauh lebih peduli dengan semua kebutuhan dan kesulitan yang Sheila jalani daripada bapaknya sendiri. Jawab ibu, Shel. Terdengar lembut, tapi tegas dan menuntut. Sheila menggeleng. Tapi kan memang sudah seharusnya begitu, Bu. Dia kakak yang harus menjaga adik. Sheila masih berusaha membenarkan perbuatannya selama ini. Bukankah kau tahu dia bukan kakak kandungmu? Lagi-lagi Sheila bungkam. Bu Rumi menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Mengurai sesak dan amarah yang sempat terpatik. Ibu pergi sejauh ini demi kalian, bukan hanya kakak. Ibu ingin putri-putri ibu sekolah tinggi dan menggapai cita-citanya. Tapi, kenyataan yang ibu dapatkan membuat perjuangan ibu terasa sia-sia. Sheila kuliah kok, Bu. Sheila memenuhi harapan ibu. Bu Rumi menoleh sambil mengernyit. Lalu, kakakmu? Apa tidak kau pikirkan sama sekali? Emosinya mulai terpancing. Bu, Salsa akan kuliah dalam tahun ini. Salsa berusaha menenangkan Bu Rumi, mengelus lembut lengan wanita parubaya itu. Sheila mendengkus. Enak ya punya suami kaya, habis nikah langsung kuliah. Sindir Sheila. Kenapa kau dan bapakmu tidak bisa menerima putriku dengan baik? Padahal aku menyayangimu seperti putriku sendiri. Akhirnya Bu Rumi lepas kendali. Ia benar-benar tidak kuat melihat sikap Sheila pada Salsa. Ibu! Kau tegur Salsa kaget. Tidak menyangka wanita yang telah melahirkannya itu membongkar semuanya sekarang. Sheila yang kaget masih mematung. Perlahan matanya mengembun. Ma maksudnya apa? Suaranya lirih dan bergetar. Kejutan untuknya terlalu bertubi-tubi hingga rasanya akan mati. Astagfirullah. Bu Rumi memijit pelipis. Menyadari ucapannya yang lepas kendali. Segera wanita itu memeluk Sheila erat. Maafkan ibu, nak. Sheila masih mematung. Pandangannya beralih pada Salsa yang juga terlihat menahan tangis. Bu, aku putri ibu kan? Aku putri kandung ibu kan, Bu? Tuntut Sheila dengan air mata yang terus berjatuhan tanpa bisa ia kendalikan. Bu Rumi hanya mampu mengangguk pelan menahan tangis. Selama ini ia sudah menganggap Sheila seperti putrinya sendiri. Ia sudah menutup mata tentang asal-usul putri keduanya dan berusaha mencintainya seperti ia mencintai Salsa. Namun, ucapan dan kenyataan yang Bu Rumi dengar di waktu menjelang malam ini membuatnya membuka semua kebenaran yang sempat ia tutupi. Sementara Salsa yang memang sudah mengetahui hal itu saat menanyakan tentang ayah kandungnya memilih bungkam dan menoleh ke arah lain.
Ia sudah terlanjur menyayangi Sheila seperti adik kandungnya sendiri. Terbiasa bersama sejak kecil membuatnya tidak mau memberi jarak. Terlebih, dulu adiknya adalah sosok yang manis dan baik hati. Banyak kenangan manis yang membuatnya sangat menyayangi Sheila. Bu, aku pulang dulu, ya? Mas Alfi pasti masih nunggu aku. Salsa segera beranjak. Bukan karena tidak ingin memberi pelukan hangat pada Sheila. Namun ia takut adiknya kembali salah paham. Ia ingin memberi ruang pada Bu Rumi dan Sheila untuk bicara berdua. Ia yakin adiknya tengah syok dan terpukul mengetahui kenyataan tersebut. Sementara Alfi yang sejak tadi menunggu di ruang tamu langsung mendongak saat mendengar langkah kaki tergesa ke arahnya. Melihat Salsa berjalan cepat sambil mengusap air mata membuat perasaan Alfi tidak tenang. Pria itu langsung berdiri dan hendak menghampiri istrinya. Salsa semakin mempercepat langkah, lalu melabuhkan diri dalam pelukan hangat suaminya. Meskipun tidak terdengar jelas, tapi Alfi tahu, sejak tadi terjadi keributan di dalam kamar yang dulu ditempati Salsa. Pria itu mengelus lembut punggung istrinya dan mengecup pucuk kepalanya berkali-kali, berusaha menenangkan sang istri. Perlahan tangis Salsa mereda, Alfi sedikit membungkuk, mengusap air mata di pipi istrinya. Sudah lebih tenang? Salsa mengangguk. Ayo pulang, Mas. Tapi kita belum pamit. Jawab Alfi. Tadi udah bilang ibu kok, lagian ibu sama Sheila masih ngobrol. Aku nggak mau ganggu. Alfi mengangguk setuju. Keduanya segera pergi meninggalkan Bu Rumi dan Sheila yang tengah berbicara serius. Sejak pulang dari rumah Bu Rumi, Salsa terlihat lebih banyak diam dan sedikit murung. Bahkan Alfi yang sebenarnya sangat menginginkan istrinya, terpaksa menahan diri. Meskipun tersiksa hanya bisa memeluk tanpa bisa berbuat lebih. Tapi ia tetap mencoba bertahan dan berharap istrinya kembali ceria hingga ia bisa segera mendapatkan sesuatu yang kini menjadi candu. Hari demi hari berlalu, Salsa memang sudah tidak murung, tapi juga tidak seceria dulu. Hampir setiap hari Alfi memberi kejutan dan hadiah kecil, berharap istrinya kembali ke setelan pabrik. Tidak sekali dua kali pula ia kembali menjahili istri mungilnya, tapi Salsa tidak bereaksi sesuai harapan. Alfi nyaris frustasi karena merindukan sosok Salsa yang dulu. Sebenarnya Salsa ingin bertemu Sheila, tapi ia takut kemunculannya justru membuat Sheila merasa tertekan mengingat adiknya itu sudah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Terlebih setelah hari itu, ia sering berkomunikasi dengan sang ibu via telepon. Hingga ia mengetahui bagaimana kondisi Sheila setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Bahkan wanita yang biasanya tidak peduli dengan janji dan peraturan itu kini benar-benar memenuhi janjinya. Ia tidak muncul lagi di kantor. Ray, biasanya wanita murung bisa ceria lagi dengan cara apa, ya? Alfi yang sejak tadi mengamati sang istri dari kaca besar di jendela ruang kerjanya tiba-tiba saja mengeluarkan pertanyaan yang membuat kerutan di kening Raisa lebih banyak dari biasanya. Ray, kau tidak dengar? Tanya Alfi lagi sebab pria yang duduk tidak jauh darinya hanya diam mematung. Saya kurang berpengalaman, bos. Bagaimana kalau tanya dokter Saka saja? Raiza sudah berusaha memeras otak mencari ide yang lebih brilian, tapi ia tidak menemukannya. Selama ini dia sudah berusaha memberi saran sesuai kemampuan dan hasil survei, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Maklum saja, dia minim pengalaman. Terlebih gadis yang kini menarik perhatiannya terlalu aktif dan ceria, hingga ia juga tidak tahu cara mengatasi wanita murung. Sika, benar juga. Kau kan jomblo akut. Rutuk Alfi sambil meraih ponselnya di atas meja, berniat menghubungi sahabat yang hanya ia hubungi saat dibutuhkan. Sementara Raiza cukup tercengang dengan ucapan sang bos yang seakan merendahkan pesonanya. Si bos tidak tahu saja sudah sejauh apa sepak terjang orang kepercayaannya itu dalam mencuri hati seorang gadis. Bab ke-103. Salsa menatap takjub gedung besar di hadapannya. Tulisan Universitas gemilang menghiasi gedung dengan desain mewah tersebut. Kampus swasta ternama di kota tersebut nampak ramai dan sibuk.
Sudah siap? Tanya Alfie setelah cukup lama menanti Salsa mengagumi gedung hasil desain papanya dulu. Salsa menoleh. Kita ngapain ke sini, Mas? Memperkenalkan pemilik kampus baru, sekalian menyampaikan niat kamu untuk mulai kuliah di sini semester depan. Kenapa sekarang, Mas? Mereka pasti sedang sibuk. Kan Mas sendiri yang bilang kalau sekarang sudah di ujung semester. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh kamu murung terus? Jawab Alfie yang tentu hanya terucap dalam hati. Alfie tersenyum dan kembali melajukan kendaraan mewahnya. Memperkenalkan kamu dan memberitahu tentang kamu yang akan bergabung mulai semester depan tidak akan menambah beban mereka. Tenang saja. Benar saja, kedatangan Salsa disambut hangat. Bahkan ia mendapat arahan dalam memilih jurusan yang tepat. Alfie merasa puas melihat senyum tidak kunjung pudar dari bibir mungil istrinya. Jelas, Salsa sangat bahagia. Beruntung Salsalah wanita yang berakhir menjadi istrinya. Wanita itu berbeda. Jika wanita lain lebih senang belanja dan memanjakan diri di salon, maka istrinya justru terlihat sangat bahagia dibawa ke kampus. Ya, setelah mendapat saran dari Saka seusai ia berkonsultasi dengan menjual nama orang kepercayaannya Reza, Alfie menemukan ide brilian untuk mengembalikan keceriaan istrinya. Kampus itu memang telah menjadi milik sang istri, salah satu mahar yang ia berikan, mengingat Salsa sangat ingin berkuliah, melanjutkan pendidikannya. Jika bisa memberi kampusnya sekalian, kenapa hanya menguliahkannya saja? Kira-kira begitulah isi benak Alfie saat memutuskan untuk menyerahkan kampus ternama itu sebagai mahar pernikahannya untuk Salsa. Sudah? Tanya Alfie seraya merangkul mesra pinggul sang istri. Salsa terkesiap dan segera menjaga jarak. Mas, nggak enak dilihat orang. Bisik Salsa. Pria parubaya yang sejak tadi menjelaskan berbagai hal tentang kehidupan kampus tersenyum hangat. Tidak apa-apa Bu Salsa, saya ikut bahagia dengan pernikahan Bu Salsa dan Pak Alfie. Semoga langgeng sampai kapanpun. Pernikahan kami memang belum diumumkan, tapi saya pasti akan mengundang semua staf di kampus dalam resepsi pernikahan kami nanti. Jelas Alfie dengan wajah datarnya, seperti biasa. Terima kasih, Pak. Suatu kehormatan untuk kami. Jawab pria parubaya tersebut. Setelah merasa cukup puas mengamati kampus yang akan menjadi tempat Salsa menuntut ilmu ke depannya, pasangan suami istri itu berjalan berdampingan menuju parkiran dengan santai. Keduanya masih asik ngobrol, sesekali menoleh dan tersenyum karena membahas sesuatu yang menarik. Kelihatan banget lagi ujiannya ya, Mas. Salsa menoleh ke segala arah. Terlihat mahasiswa sibuk mondar-mandir dengan pakaian hitam putih. Alfie mengangguk. Beberapa hari lagi, setelahnya kampus hanya akan diisi staf karena mahasiswa mulai libur semester. Salsa manggut-manggut. Entah kenapa keinginannya untuk segera bergabung di kampus semakin meningkat. Saat memperhatikan sekitar, tanpa sengaja ekor mata Salsa mendapati seorang wanita dengan pakaian berbeda berjalan di lorong lain. Ia mengernyit dan menajamkan penglihatannya. Tanpa aba-aba Salsa langsung berlari mendekati sosok yang ia yakini adalah adiknya, Sheila. Wanita itu datang ke kampus dengan sebuah map di tangannya. Berbeda dengan mahasiswa lain yang mengenakan pakaian hitam putih, Sheila justru mengenakan atasan kaos biru langit dengan bawahan jeans panjang. Jangan lupakan rambut yang biasanya sengaja diikat untuk memamerkan leher jenjangnya, kini nampak terurai. Shell! Panggil Salsa. Spontan langkah Sheila terhenti. Ia menoleh ke belakang dan terlihat kaget. Tanpa mengatakan apapun wanita itu kembali berbalik dan mempercepat langkah, menjauhi Salsa. Tentu Salsa tidak akan tinggal diam. Lekas ia mengejar dan menarik tangan Sheila. Hei! Panggilnya dengan napas ngos-ngosan. Ada apa, Kak? Tanya Sheila tanpa berniat menatap Salsa. Kamu nggak ujian hari ini? Kenapa pakaianmu nggak seperti yang lain? Terus, apa itu? Kening Salsa mengernyit,
melihat sebuah map di tangan Sheila. Bukan apa-apa, Kak. Sahut Sheila sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Salsa di lengannya. Kamu kenapa? Ibu bilang akhir-akhir ini kamu jarang di rumah. Kalaupun di rumah, jarang keluar kamar. Sheila menggeleng pelan. Nggak kenapa-napa kok, Kak. Lepasin, Kak. Enggak, kita perlu bicara. Tanpa meminta persetujuan, Salsa menarik Sheila untuk mengikutinya menuju sebuah bangku yang tersedia di pinggir taman kampus tersebut. Sheila tidak melawan, ia pasrah. Sementara Alfie tidak mau ikut campur. Ia mengamati dari jauh, memastikan dua wanita itu berbicara dengan nyaman dan baik-baik saja. Kini, Salsa dan Sheila duduk berdampingan di kursi panjang. Belum ada obrolan, keduanya masih sama-sama terdiam. Map apa itu? Tanya Salsa yang masih penasaran dengan map yang sejak tadi berada di tangan Sheila. Wanita berambut ikal itu menghela napas sesaat sambil menatap map di tangannya. Aku mau berhenti kuliah, Kak. Salsa kaget. Apa-apaan itu? Kenapa mau berhenti? Cecarnya. Terus, mau kakak gimana? Aku tetap lanjut dengan perasaan bersalah sepanjang usia karena merebut hak orang lain? Begitu? Sheila mendongak, matanya sudah berkaca-kaca. Orang lain? Kau langsung menganggapku orang lain? Tanya Salsa dengan kening berkerut dalam. Sheila buang muka sambil mengusap cairan hangat yang akhir-akhir ini senang sekali menghiasi pipinya. Jangan buat pengorbananku sia-sia, Dek. Lanjutkan kuliahmu. Sambung Salsa. Aku ikhlas dan dari dulu berharap kamu sukses dengan pendidikanmu. Meskipun pada akhirnya aku tahu kita bukan saudara sedarah, tapi bagiku kamu tetap adik kecilku yang manis dan manja. Aku berusaha keras sejak dulu agar bisa memenuhi semua keinginanmu dan memastikan kebutuhanmu tercukupi. Sheila terisak tanpa sanggup menoleh kembali pada Salsa. Melihat kondisi adiknya, ragu-ragu Salsa memeluk saudara tirinya tersebut. Sheila tidak menolak, ia membenamkan wajah kuyunya dalam pelukan Salsa. Maafin aku. Lirihnya pilu. Salsa menghela napas dalam. Aku ikhlas, Dek. Aku nggak apa-apa. Sheila mendongak, kembali berani menatap wajah Salsa. Ia tersenyum haru. Makasih, Kak. Aku boleh minta sesuatu? Sesaat Salsa tertegun, tapi perlahan dia mengangguk ragu. Biarkan aku memilih jalanku, jangan buat aku merasa semakin egois dan bersalah. Tapi kuliahmu, Dek? Enggak, Kak. Kuliah ini hak kakak, bukan aku. Lagi pula aku memilih kuliah di sini hanya untuk memenuhi keinginan Bapak, bukan mauku, Kak. Sekuat hati Salsa berusaha menahan tangis. Jadi, apa rencana kamu ke depan? Suaranya bergetar. Ada hal yang harus aku lakukan, Kak. Jawabnya dengan senyum tulus. Besok aku mau balik ke desa. Salsa merasa dadanya terhimpit batu besar. Kamu mau kerja lagi, Dek? Entah kenapa Salsa justru merasa berat melepas adiknya kembali ke desa. Jika Sheila ingin kembali bekerja di perusahaan Alfie, dia akan memohon pada suaminya agar kembali menerima adiknya. Sayangnya wanita itu menggelang cepat sambil tersenyum. Enggak, Kak. Ada yang harus aku selesaikan dan perjelas di kampung. Apa? Tanya Salsa yang masih berat menerima keputusan adiknya. Aku perlu tahu siapa ibuku dan di mana dia kini. Salsa tidak bisa menghalangi lagi. Itu adalah hak Sheila. Dia juga paham perasaan adiknya sebab ia sendiri pernah merasakan hal yang sama. Andai Burumi tidak melarangnya untuk mencari tahu tentang ayahnya, pasti Salsa sudah mencari tahu keberadaan ayah kandungnya itu. Salsa kembali memeluk Sheila. Kamu yang kuat ya, Dek. Hubungi kakak sesering mungkin. Ingat, bagiku kamu tetap adikku. Jadi aku mohon, jangan lihat aku seperti orang lain.
Sheila mempererat pelukan sambil mengangguk. Makasih, Kak. Makasih masih mau sayang sama aku. Maafin aku yang egois dan merebut hakmu. Kak, aku janji akan membalas semua kebaikan kakak padaku. Jadi, jangan sungkan jika butuh bantuanku ya, Kak. Wanita itu tersenyum meskipun air mata terus tumpah membasahi pipi. Kamu ini bicara apa? Jangan minta dipukul ya. Gak ada yang harus dibayar di antara kita. Salsa dan Sheila tersenyum. Hati keduanya terasa lebih tenang setelah berbicara dari hati ke hati. Meskipun mata mereka menjadi sembab, tapi senyuman terus menghiasi bibir keduanya. Begitulah mereka dahulunya, saling menyayangi dan mendukung, sebelum Pak Mukhlis mempengaruhi pikiran putri kandungnya. Bersambung. Bab ke-104. Titip kakakku ya, Bang. Tolong dibahagiakan. Pesan Sheila sesaat akan berpisah di depan kampus. Wanita muda itu menolak tawaran Salsa dan Alfi yang ingin mengantarkannya pulang. Pasti. Kamu jaga diri baik-baik. Sahut Alfi sedikit ramah. Sheila tersenyum dan mengangguk. Tidak ingin berlama-lama bertatap muka dengan pria yang sempat merajai hatinya, Sheila segera beralih menatap kakaknya. Kakak sehat-sehat, ya. Aku sayang kakak. Ucapnya. Meskipun berat, tapi mereka harus berpisah. Setelah ini Salsa dan Alfi harus menjemput Bu Rumi. Sesuai keinginan Oma Sera, beliau akan pergi berlibur dengan ditemani Bu Rumi. Gak cuma anak sekolah ya, Mas, Ibu dan Oma juga berlibur. Pasti bakalan terasa sepi. Ucap Salsa dalam perjalanan menuju rumah Bu Rumi. Wanita itu tidak tahu saja, liburan Oma dan Bu Rumi disponsori oleh suaminya sendiri. Kamu mau liburan juga, sayang? Tanya Alfi lembut seraya mengusap kepala sang istri dengan sebelah tangannya. Emang boleh, Mas? Oma sama Ibu gak bakal keganggu? Oh, tentu saja liburan yang Alfi maksud berbeda dengan yang tergambar di kepala Salsa. Sepertinya Ibu dan Oma sudah mengatur jadwal kegiatan mereka selama liburan. Pasti kegiatannya yang menyesuaikan dengan usia dan kemampuan mereka. Mas rasa kamu gak akan cocok, sayang? Salsa manggut-manggut. Sabar, ya. Setelah proyek yang tengah Mas kerjakan ini usai, kita liburan. Lebih tepatnya bulan madu. Ucap Alfi dengan senyum penuh arti. Tentu saja kalimat terakhir hanya dia ucapkan di dalam hati. Salsa menoleh, tersenyum dan mengangguk patuh. Oke, Mas. Baru disetujui saja, isi pikiran Alfi sudah melalang buana, memilih negara paling romantis dengan suasana dingin sehingga mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Ya, apalagi tujuan dan pikirannya jika bersama sang istri jika bukan seputaran ranjang. Terlebih sudah beberapa hari ini dia menahan diri. Beberapa menit kemudian mobil mewah Alfi telah tiba di kediaman sederhana Bu Rumi. Ibu berat meninggalkan Sheila, Nak. Apalagi belakangan ini dia terlihat murung dan tidak banyak bicara. Dia juga jadi lebih banyak segan ke ibu. Wanita parubaya itu jelas terlihat kurang tidur. Sejak hari di mana ia membongkar kebenaran tentang asal-usul Sheila, pikiran dan hatinya selalu tidak tenang. Walau bagaimanapun ia menyayangi Sheila dengan tulus, seperti putrinya sendiri. Itulah mengapa ia meminta Salsa untuk selalu akur dan menjaga adiknya. Bu Rumi tidak ingin membedakan kedua putrinya, meskipun salah satunya bukan terlahir dari rahimnya. Tapi Pak Mukhlis mengacaukan segala usahanya. Tadi aku sudah bicara dengan Sheila, Bu. Ucap Salsa pelan. Bu Rumi menatap Salsa, menunggu penjelasan lebih lengkap. Dia memang terlihat sedih, tapi dia tidak membenci ibu. Sambung Salsa. Bu Rumi menghela napas dalam. Padahal sejak kedatangannya ke rumah, masih merah dan sedang menangis keras. Ibu sudah bertekad tidak akan membedakannya denganmu, Nak. Kalian memang bukan saudara serahim, tapi kalian sepersusuan. Sheila ibu susui seperti putri ibu sendiri. Tatapan Bu Rumi menerawang jauh.
Bu! Suara seseorang diiringi isak tangis menarik perhatian 3 orang di dalam ruangan tersebut. Sheila muncul di ambang pintu dengan wajah kuyu. Ia segera mendekat dan bersimpuh di kaki Burumi. Maafin aku, Bu, aku tidak tahu terima kasih. Gadis itu terisak. Kalimat terakhir Burumi ia dengar dengan jelas hingga meluluh lantakkan hatinya. Begitu tulus kasih sayang yang ia dapatkan sejak bayi, tapi ia justru membuat kecewa wanita parubaya itu. Tidak anakku, ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan diri sendiri ya, nak. Kau hanya perlu tahu, ibu menyayangimu dan kakakmu secara adil. Kau tahu kenapa ibu begitu semangat bekerja hingga ke luar negeri? Sheila mendongak. Mata itu benar-benar bengkak karena terlalu sering menangis. Konon katanya, anak pertama akan menjadi gerbang untuk kesuksesan adiknya juga. Karena itu ibu berusaha agar kakakmu kuliah dan menjadi orang sukses. Ibu berharap setelahnya jalanmu akan lebih mudah, nak. Tangan Burumi mengelus lembut rambut Sheila. Apa ibu marah saat tahu kamulah yang kuliah? Apa ibu menyalahkanmu? Sheila kembali tertunduk dan terisak. Ibu memang kecewa dengan bapakmu, tapi ibu tidak marah padamu, nak. Ibu tetap bersyukur, meski tidak keduanya, tapi salah satunya tetap kuliah seperti harapan ibu selama ini. Tidak hanya Sheila, Salsa pun tidak kuasa menahan derayan air mata yang mendesak turun, membasahi pipi. Sigap Alfi mendekap tubuh mungil istrinya. Setelah Sheila turut membujuk Burumi agar tetap pergi bersama Oma Sera, akhirnya Burumi ikut bersama Alfi dan Salsa. Esok wanita parubaya itu akan segera terbang ke negeri Gingseng bersama Oma Sera. Malam itu Salsa berulang kali menghubungi adiknya yang sendirian di rumah. Demi memastikan Sheila baik-baik saja. Gimana? Udah tenang? Tanya Alfi sambil merebahkan tubuh di samping Salsa yang tengah duduk di pinggir ranjang. Wanita itu baru saja selesai memesan travel terbaik untuk kepulangan adiknya esok hari menuju kampung halaman. Rambut panjang Salsa menjadi hiburan tersendiri untuk Alfi. Entah kenapa ia senang saat wajahnya disapu lembut oleh helaian rambut panjang istrinya nan wangi. Sesekali ia menggulung surai hitam itu dengan telunjuknya, lalu menciumnya berulang kali. Udah, Mas. Ngapain sih? Tanya Salsa yang tentu merasakan rambutnya menjadi mainan Alfi. Wanita itu menoleh, tatapan mereka bertemu. Tangan Alfi terulur membelai lembut pipi sang istri. Mau resepsi yang seperti apa, sayang? Salsa terpaku sesaat. Mas serius mau buat resepsi? Jadi perjanjian? Shit! Telunjuk Alfi terangkat, menyentuh bibir kenyal Salsa. Gak ada perjanjian lagi. Surat itu akan segera dimusnahkan. Mas sudah mantap memilih kamu sebagai istri sepanjang usia. Jelasnya dengan jemari yang terus mengelus nakal bibir lembab Salsa. Tanpa bisa dicegah pipi Salsa bersemu. Kalimat sederhana itu membuatnya merasa diinginkan. Tapi Alfi menggantung kalimat dengan senyum penuh arti. Tapi apa, Mas? Desak Salsa. Tanpa izin Alfi menarik tubuh Salsa hingga jatuh membentur tubuh tegapnya. Sigap ia merangkul pinggul Salsa hingga wanita itu tidak bisa bergerak lagi. Mas! Ucap Salsa gugup. Melihat ekspresi Salsa justru membuat Alfi kian gemas. Lekas pria itu mengubah posisi, mengukung Salsa di bawah tubuhnya. Sesaat keduanya kembali hanyut dalam sentuhan-sentuhan ringan yang membuat sengatan listrik di antara mereka semakin tinggi. Salsa terkesiap saat jemari panjang suaminya mulai bergerilya. Mas? Tegurnya sembari menahan tangan nakal itu. Sorot mata Alfi sudah dipenuhi kabut gairah. Please, sayang. Rengek Alfi yang terlalu larut dalam permainan. Tentu Alfi tidak akan ikhlas menghentikan kegiatan yang sudah beberapa hari ini didambakannya. Ia kembali menjalankan aksi, mengecup dan menyentuh titik sensitif sang istri.
Tapi aku lagi kedatangan tamu, Mas. Ucap Salsa lantang. Alfie menghentikan kegiatannya. Keningnya mengernyit. Tamu? Siapa? Salsa menggigit bibir, bingung menjelaskan. Itu, tamu bulanan wanita. Jawabnya lirih sembari buang muka. Alfie ternganga. Bagai robot, ia beranjak dari tubuh Salsa dengan kaku. Terdengar helaan napasnya yang berat seiring tangannya yang mengusap kasar wajah tampan itu. Mas, maaf. Cicit Salsa yang justru merasa bersalah. Enggak apa-apa, sayang. Itu normal terjadi. Hanya saja, kenapa kamu nggak bilang sejak tadi? Salsa tersenyum kikuk. Mana dia tahu suaminya berencana untuk meminta hal itu padanya. Sejak kapan? Tanya Alfie tanpa menatap Salsa. Ia sedang berusaha menahan sesuatu yang mendesak untuk dituntaskan. Barusan, Mas. Alfie terpejam menahan kesal. Andai dia bergerak lebih cepat sejak kemarin, tentu hal menyenangkan yang sangat ia nantikan tidak akan tertunda lagi. Puasa lagi seminggu. Batin Alfie frustasi. Mas. Sapa Salsa yang masih merasa bersalah. Gak apa-apa sayang. Kamu tidur duluan, ya? Mas mau ke toilet dulu. Ucap Alfie, lalu bergegas menuju toilet. Bersambung. Bab ke-105. Sudah hampir sebulan berlalu sejak malam itu. Sudah lebih dari 2 minggu pula Alfie pergi ke luar negeri untuk mengurus kerja sama dengan salah satu perusahaan besar. Hampir setiap malam mereka mengobrol via telepon. Sekedar menceritakan kegiatan yang melelahkan, hingga melempar canda. Namun, sudah 2 malam ini Alfie tidak menghubungi Salsa sama sekali. Wanita itu resah sendiri. Ingin menghubungi lebih dulu, tapi takut mengganggu. Manyun aja tuh bibir. Ada apa? Kau tegur Nina yang melihat mendung di wajah istri pemilik perusahaan tersebut. Salsa menoleh dan memaksakan senyum. Gak ada kok, Nin. Lagi kangen aja sama Oma dan Ibu. Jawabnya. Oma atau cucunya? Goda Nina. Oma, Nin. Lama banget liburannya. Rumah kan jadi makin sepi. Jawab Salsa yang memang tidak berbohong sepenuhnya. Sudah sebulan Oma dan Bu Rumi berada di Korea dan keduanya masih betah di sana. Salsa yang hanya sendiri ditemani para pelayan merasa kesepian, terlebih setelah Alfie juga harus melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Biarinlah, biar mereka menikmati masa tua dengan bahagia. Tapi, kenapa harus Korea, sih? Bukannya ke Mekah gitu? Mereka masih bakal lama berkelana dari satu negara ke negara lain, Nin. Kabarnya mau ke China juga, mau makan bakpao katanya. Nina tercengang mendengar penjelasan Salsa. Ke Coki juga, mau naik balon udara. Kali ini Nina menggeleng pelan. Orang kaya memang beda. Gumamnya. Sementara itu, di tempat berbeda Olen baru saja selesai berdandan. Wanita itu terlihat berbeda setelah melewati serangkaian operasi untuk merubah dan menambah daya tarik di tubuhnya. Kabar tentang pernikahan yang telah terjadi antara Alfie dan Salsa membuatnya meradang dan tidak sabar melakukan sesuatu. Kali ini tidak akan ada penolakan. Olen tersenyum penuh arti sembari menyemprotkan parfum di ceruk lehernya yang indah. Sejak 2 hari yang lalu ia telah berhasil membuat janji dengan Alfie. Tentu saja dengan memanfaatkan kata wasiat mama agar pria itu patuh padanya. Wanita itu selalu memanfaatkan hutang budi agar Alfie selalu mentoleransi kesalahannya dan mau bertemu dengannya. Lagi pula mengingat kejahatan yang ia lakukan sudah cukup lama. Harusnya Alfie sudah tidak terlalu mengingat dan mendebatnya. Melihat jam yang mendekati waktu janji temu mereka, Olen bergegas meninggalkan apartemen sederhana yang beberapa waktu ini telah menjadi tempatnya untuk pulang. Sesuai perkiraannya, saat tiba di depan kantor pria incarannya, ia langsung bertemu dengan Alfie yang juga baru turun dari mobil mewahnya. Hei,
Sapa Olen seramah dan selembut mungkin. Alfie dan Reza menoleh bersamaan. Jika Reza melotot kaget dan segera buang muka setelah melihat penampilan Olen yang menurutnya terlalu vulgar untuk berkunjung ke perusahaan, maka tatapan Alfie justru nampak datar, tidak terpengaruh sama sekali. "Bicara di ruanganku saja," ucap Alfie dingin. Meski jelas tengah lelah, tapi kesan gagah dan daya tarik Alfie Syah Hermawan tidak berkurang sedikit pun, membuat Olen semakin bersemangat menggodanya. Tanpa mempedulikan senyum Olen, Alfie berjalan lebih dulu. Bukan tanpa sebab ia memutuskan untuk bertemu di kantor, dia sudah sangat merindukan istrinya. Setiap langkah menuju lift, manik mata itu selalu bergerak mencari keberadaan wanita mungil yang membuatnya nyaris gila menahan rindu. Alfie lebih dulu memasuki lift. Olen memanfaatkan kesempatan seolah tersandung, lalu menabrakkan tubuh hasil modifikasinya pada dada bidang Alfie. "Maafkan aku kurang memperhatikan langkah," ucap Olen lembut sembari menegakkan tubuh, tapi tangannya masih setia membelai lembut dada bidang itu. Reza yang juga berada dalam lift, yang sama berdehem kuat hingga Olen terpaksa melepas tangan nakalnya sambil tersenyum kecut dengan lirikan kesal pada orang kepercayaan Alfie tersebut. Tanpa mereka sadari, sebelum pintu besi itu tertutup, dua pasang mata sempat melihat tragedi tersebut. "Kok pulang-pulang? Suamimu malah bawa kutu air sih, Cal?" Salsa tidak menjawab, tapi tatapan matanya tidak kunjung putus dari pintu besi yang telah tertutup rapat itu. "Wah, kamu harus gerak cepat sebelum Pak Bos direbut pelakor gatal itu, Cal. Kamu harus lebih aktif dan kreatif." Nina terlihat sangat bersemangat memberi masukan pada sahabat baiknya itu. Salsa menoleh. "Maksudnya bagaimana?" Kening mulusnya sedikit berkerut. "Sebentar." Nina mengetik sesuatu di ponselnya, lalu menyerahkannya pada Salsa. Jelas di layar terlihat obrolan Nina dengan Meta yang merupakan kecerdasan buatan di aplikasi hijau. Pipi Salsa sedikit merona saat membaca balasan pesan. "Kamu harus mempelajari ini, Cal. Menyenangkan suami itu kan pahala," tambah Nina. "Omonganmu seperti sudah berpengalaman aja, Nin," cibir Salsa walau dalam hati mulai memikirkan saran gila sahabatnya itu. "Walau belum praktek, tapi aku sudah banyak belajar, tahu." Salsa tersenyum dan manggut-manggut. "Masih bisa senyum? Lupa ya itu rubah betina menuju ruangan suamimu. Kalau dia macam-macamin Pak Bos gimana?" Tentu saja pernyataan Nina mematik kecemasan di hati Salsa. Tanpa berpikir dua kali, ia melangkah cepat menuju lift. "Kali ini akan aku pastikan tidak ada yang boleh merebut apapun yang telah menjadi milikku," tekad Salsa sambil menatap pantulan dirinya dalam kotak besi. Di dalam ruang kerja Alfie, Reza seolah tidak peka dan tidak memberi celah Olen untuk berduaan dengan bosnya. Alih-alih menunggu di luar, pria itu justru ikut masuk dan mengambil duduk di sudut ruangan yang cukup jauh dari sang bos. "Al, aku mau bicara empat mata," sindir Olen. Berharap Reza peka dan segera keluar. Namun sayang, harapan tinggal harapan. Pria itu mengeluarkan earphone dan mengenakannya di kedua telinga sambil membuka sebuah buku. Alfie tersenyum melihat kelakuan Reza. "Dia tidak akan dengar. Bicaralah." Tita Alfie seraya melabuhkan punggung lelahnya di sandaran sofanan empuk. Olen yang masih berdiri menghembuskan napas gusar. Mustahil untuk mundur, dia sudah sejauh ini. Tanpa sungkan dan malu ia berjalan mendekati Alfie, lalu duduk tepat di samping pria incarannya itu. Alfie mengernyit dan ingin memberi jarak, tapi Olen bergerak cepat, merangkul lengan Alfie. "Tolong dengarkan aku dulu," pintanya dengan suara manja. Jika Olen berpikir kelakuannya yang sengaja menempel pada Alfie akan membuat pria itu menginginkannya, maka ia harus kecewa sebab kini yang ia dapati justru tatapan dingin dan jijik. "Kau mau bicara atau mau kuseret keluar?"
Tanyanya dingin yang seketika membuat Olen meremang. Tentu dia hafal tabiat lelaki itu yang tidak pernah main-main dengan ancamannya. Baik, aku mau bicara. Alfie mendengkus sambil menarik kasar lengannya yang sejak tadi diapit Olen. Aku hanya mau mengingatkanmu tentang janjimu yang akan menikahiku. Ucap Olen tanpa ragu yang sukses membuat Reza melotot. Apa wanita itu gila? Bosnya sudah menikah. Alfie berdiri, berjalan menuju jendela besar yang mengarah keluar kantor. Kau lupa? Kita sudah selesai dan janji itu lenyap saat kau mengkhianatiku. Tidak mau menyerah, Olen ikut berdiri menyusul Alfie. Tapi itu keinginan terakhir Mama kan? Dia ingin kamu menikahiku karena aku yang menyelamatkannya hingga dia tidak hangus terbakar dalam. Stop! Tangan kanan Alfie terangkat, meminta Olen menghentikan omongannya yang membuat Alfie kembali mengingat malam menyedihkan itu. Membahas malam itu hanya mengungkit luka lama dan membuat pikirannya kacau. Olen memanfaatkan kesempatan itu. Perlahan ia mendekati Alfie, berniat memeluk pria itu dari belakang. Namun, belum sempat niat itu terwujud, pintu ruangan yang besar lebih dulu terbuka. Bersambung. Bab ke-106. Raiza tersenyum penuh arti. Ya, dia sengaja tidak menutup pintu dengan rapat agar siapapun bisa masuk. Tentu tujuannya agar pembicaraan tidak penting itu segera berakhir. Siapa sangka keberuntungannya justru jadi 2 kali lipat, sebab kini Salsa berdiri di ambang pintu. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Salsa manja sambil berjalan cepat dan membenamkan tubuhnya dalam dekapan sang suami. Tentu niatnya ingin menghapus jejak kepala wanita sialan yang tadi sempat berlabuh di bagian favoritnya itu. Alfie sedikit kaget dengan kelakuan istri mungilnya itu, tapi tentu dia tidak mampu menyembunyikan kebahagiaan yang memenuhi dadanya. Seolah lupa ada orang lain di ruangan itu, Alfie meraih dagu istrinya hingga wanita yang hanya setinggi dadanya itu mendongak. Tanpa malu, ia menghapus jarak di antara mereka. Olen mematung tidak jauh di belakang Alfie. Tentu dia melihat dengan jelas adegan yang bahkan belum pernah ia lakukan selama menjalin hubungan dengan Alfie dulu. Raiza yang sejak tadi mengamati dari sudut ruangan ikut malu melihat kelakuan pasangan suami istri itu. Namun, di satu sisi ia puas melihat wajah pias Olen yang tidak mampu melakukan apapun, persis lemari hias di tengah ruangan yang tidak dipedulikan keberadaannya. Nona, sebaiknya kita keluar. Sepertinya kita tidak akan terlihat walau menunggu lama. Kau tegur Raiza yang tanpa Olen sadari sudah berada di dekatnya. Wanita itu nyaris meledak karena kesalnya. Ada Mbak Olen. Mas, aku malu. Rengek Salsa manja sambil kembali membenamkan kepalanya dalam dekapan Alfie. Olen memaksakan senyum. Ya, aku ada sedikit urusan dengan Alfie. Maafkan aku, ya. Karena terlalu merindukan suamiku, aku sampai tidak memperhatikan sekitar. Ucap Salsa yang nampaknya sangat mempertegas kata suami dalam kalimatnya. Olen meradang, tapi tidak bisa berbuat apapun selain memaksa senyum palsu. Iya. Aku belum mengucapkan selamat atas pernikahan kalian. Selamat ya, semoga akur sampai kapanpun. Ucapnya yang tentu dengan tanpa ketulusan sama sekali. Makasih, Mbak. Jawab Salsa dengan mata berbinar yang kemudian beralih menatap suaminya. Mas, nanti undang Mbak Olen ya di acara resepsi kita. Pintanya masih dengan nada manja yang membuat Alfie tak mampu menolak ucapan istrinya. Tentu, sayang. Jawab Alfie dengan tatapan yang tidak kunjung putus dari wajah Salsa. Kesabaran Olen ada batasnya. Untungnya dia tidak sampai menggila sebelum lepas kendali. Wanita itu menghembuskan napas besar, lalu berkata, Al, aku cuma mau ingatkan itu dan aku harap kamu memikirkannya. Aku pamit dulu. Tanpa menunggu persetujuan Alfie, Olen bergegas pergi dari ruangan yang terasa kian menyesakkan itu. Tentu saja kepergian Olen diiringi tatapan kemenangan Salsa. Kamu mau apa lagi?
Tanya Alfi pada Reza yang masih setia berdiri di dalam ruangan. Oh ya, permisi bos. Jawab Reza cepat dan segera meninggalkan ruang kerja atasannya itu. Sesaat keheningan memenuhi ruangan, tentu saja Salsa malu mengingat kelakuannya tadi. Istri kesayangan Mas ini nggak mau peluk lagi. Nih. Goda Alfi sembari mengalungkan tangannya di pinggul Salsa. Mas, ini kantor. Nampaknya keberanian Salsa tadi memang hanya demi mengusir Olen, nyatanya dipeluk secara mendadak sudah membuatnya panik sendiri. Bukan tidak rindu, hanya saja Salsa berpikir bermesraan di kantor yang notabene-nya adalah tempat mencari nafkah bukanlah hal yang baik. Apa kita perlu ke hotel? Rumah terlalu jauh, sayang. Rengek Alfi sembari mengecup ceruk leher Salsa yang masih tertutup hijab. Nampaknya salah Salsa sendiri yang membangunkan sisi liar pria itu. Kini dia justru panik mencari cara untuk menghentikannya. Beruntung dering ponsel menyelamatkan Salsa. Panggilan telepon yang tidak bisa ditolak membuat Alfi harus melepas dekapannya dari sang istri. Aku kerja dulu ya, Mas. Sampai jumpa di rumah. Ucap Salsa cepat saat Alfi menatap layar ponsel, lalu meninggalkan satu kecupan singkat di pipi pria itu. Alfi tersenyum senang hanya karena hal sederhana itu. Kekesalan yang sempat timbul karena dering ponsel seketika sirna, suaranya kembali tenang saat berbicara dengan seseorang di seberang sana. Sementara Salsa yang melarikan diri dari ruang kerja suaminya tidak mampu menyembunyikan debar dan rona merah yang menghiasi pipinya. Jangan lupakan senyum di bibir ranumnya yang menggoda. Salsa yang merasa pipinya menghangat hendak menuju toilet untuk mencuci wajah. Namun, sebelum memasuki toilet, keningnya mengernyit saat mendapati Nina keluar dari gudang dan menatap kaget ke arahnya. Nin, kamu sakit? Tanya Salsa yang melihat pipi teman baiknya itu memerah, tidak biasanya. Oh, enggak kok. Jawab Nina sedikit gugup. Lekas gadis itu mendekat dan menarik Salsa masuk ke toilet wanita. Aku lagi nyari sesuatu di gudang, panas banget. Ujar Nina sambil membasuh wajah lebih dulu. Salsa yang tidak menaruh curiga akhirnya manggut-manggut dan ikut mencuci wajah. Gimana? Udah berhasil ngusir kutu? Tanya Nina semangat. Salsa tersenyum puas sambil mengangguk. Berhasil dong. Berarti langkah selanjutnya tinggal memastikan Pak Bos nggak akan bisa berpaling dari istrinya. Sahut Nina dengan senyum penuh arti. Ingatkan yang aku perlihatkan tadi? Salsa menahan napas, wajahnya kembali memerah. Malu Nin. Nggak bisa aku kayaknya. Kembali membasuh wajah. Terserah sih. Tapi yang sejenis kutu nggak cuma Mbak Olen, ada banyak. Nina terlihat santai, tapi ia bisa menjamin kalimatnya pasti mempengaruhi Salsa. Benar saja, Salsa jadi banyak berpikir sejak obrolan singkatnya dengan Nina di toilet. Salsa berusaha menghindari Alfi dengan pulang lebih dulu. Namun, tujuannya bukan rumah utama, melainkan apartemen tempat mereka pertama kali melakukan sesuatu layaknya suami istri. Setelah memastikan makan malam buatannya sempurna, Salsa mengirim pesan singkat untuk suaminya. Di kantor, Alfi sempat kesal saat mengetahui Salsa pulang lebih dulu. Padahal ia sudah menahan diri hingga jam pulang agar bisa pulang bersama dengan wanita itu. Namun, nyatanya Salsa sudah pulang lebih awal. Andai dia tahu, tentu dia juga sudah pulang sejak tadi. Dengan langkah lebar dan raut wajah kesal, ia berjalan melewati labi dan menaiki mobil mewah miliknya. Langsung ke rumah. Titahnya singkat. Mobil hitam mengkilat itu melaju cepat meninggalkan kantor. Sepanjang jalan Alfi memikirkan hukuman apa yang akan dia berikan pada istri mungilnya yang telah berani bermain-main dengannya itu. Senyumnya terbit saat menemukan satu ide nakal. Detik selanjutnya, ia terganggu dengan getar ponsel di saku jas. Saat hendak mematikan benda pipi tersebut, keningnya sedikit berkerut. Perlahan kerutan itu menghilang, berganti senyum yang kian lebar dan telinga yang memerah.
Jangan tanyakan lagi bagaimana isi kepalanya. Sudah pasti berbagai pikiran liar mengisi kepala yang biasanya dipenuhi taktik bisnis itu. Putar arah ke apartemen. Titah Alfi tidak sabar. Tidak butuh waktu lama, kini pria itu sudah tiba dan langsung mengusir sopir serta mobilnya untuk langsung pergi meninggalkannya. Nampaknya tidak akan ada yang bisa menghentikan dan mengganggunya malam ini. Melebihi perkiraannya, Salsa yang biasanya tetap mengenakan hijab pendek saat di rumah, kini justru menyambutnya dengan rambut tergerai indah dan senyum menawan yang terus menghiasi bibir merah muda menggoda itu. Mas, mandi dulu, terus makan malam. Aku udah masak buat kita. Ucap Salsa sambil menahan dada pria yang tiba-tiba langsung ingin menyerang itu. Tapi, Mas, aku udah lapar. Ya? Bujuk Salsa sambil melepas jas yang masih membungkus tubuh suaminya. Terperdaya, tidak kuasa menolak, luluh dalam pesona istri mungilnya. Tanpa membantah, Alfi mengangguk dan segera menuju toilet yang berada di kamar. Meski jantung Salsa tidak karuan, ia tetap berusaha menjalankan perannya sebaik mungkin. Saat Alfi mandi, ia telah mempersiapkan pakaian ganti di atas ranjang, lalu menunggu sang suami di meja makan. Seperti biasa, masakan Salsa tidak pernah gagal memanjakan lidah dan perut Alfi. Kesabaran Alfi benar-benar diuji. Setelah makan, mereka harus berpisah terlebih dahulu karena azan maghrib berkumandang dan ia harus segera ke masjid. Salsa sudah berdebar sejak tadi, terlebih setelah salat maghrib. Ia mewanti-wanti kedatangan suaminya. Nyatanya, hingga selesai menjalankan salat Isya, Alfi tidak kunjung kembali. Bersambung. Bab ke-107. Terdengar pintu utama dibuka seseorang dari luar. Salsa yang sejak tadi sudah menunggu kepulangan suaminya di pinggir ranjang langsung mematikan lampu utama, menggantinya dengan lampu tidur, lalu menyalakan lilin aromaterapi, berharap bisa memberi sedikit rasa rileks dan menenangkan debar jantungnya. Pintu kamar terbuka seiring munculnya Alfi dalam balutan baju koko yang selalu berhasil menambah kesan gagah untuknya. Beberapa detik mereka hanya saling pandang. Jika Salsa salah tingkah mengingat gaun tipisnya, maka Alfi masih merasa berada di alam mimpi. Terbesit tanya di kepalanya. Sebenarnya sudah berapa lama ia meninggalkan istrinya? Kenapa saat kembali wanita mungil itu jadi lebih berani dan basa-basi? Bisik Alfi beberapa saat sebelum berhasil melepas kain tipis yang dikenakan istrinya dengan gelombang dahaga yang terasa semakin menuju puncak gilanya. Pelepas rindu malam itu teramat panas. Begitu banyak rasa yang perlu diluapkan hingga tidak menyadari waktu terus merangkak semakin larut dan hari telah berganti. Perjalanan panjang dan penuh peluh itu berakhir setelah Salsa kehabisan tenaganya dan Alfi mendapatkan akhir yang memuaskan. Bahkan pria itu terus tersenyum mengingat momen-momen sang istri yang malam ini memberi banyak kejutan untuknya. Hingga akhirnya ia tertidur lelap setelah puas memandang wajah tenang Salsa. Subuh kali ini terasa syahdu, hujan di luar sana membuat pasangan muda itu harus menjalankan kewajiban 2 rakaatnya secara berjamaah di kamar. Sebagaimana harusnya, Salsa mencium punggung tangan suaminya setelah salat. Jika seharusnya Alfi mengecup kening sang istri, maka kini pria itu justru menarik tubuh mungil istrinya ke dalam pangkuan seraya melabuhkan banyak kecupan di kening dan hampir seluruh bagian wajah Salsa hingga wanita itu terkikik geli. Mas, udah stop. Pintanya manja. Kamu belajar dari mana? Kenapa semakin berani, Bisik Alfi yang ternyata tidak kuasa menyimpan tanya. Salsa terkikik. Kenapa? Mas nggak suka? Suka. Jawab Alfi cepat. Malah mau ulang lagi. Tambahnya yang tentu tidak hanya ucapan karena detik selanjutnya ia sudah mulai beraksi. Indahnya waktu berdua dengan istri semakin membuat Alfi enggan beraktivitas. Hari ini kita libur aja, ya? Rengek pria itu saat Salsa mengingatkannya jam masuk kantor. Bahkan Salsa sudah terlambat untuk berangkat. Loh,
Katanya ada proyek penting yang mau diselesaikan cepat. Kalau nggak cepat selesai, kapan kita liburannya? Terus resepsinya? Jangan-jangan Mas cuma mau bohongin aku ya dengan semua janji itu. Tentu saja kalimat panjang itu Salsa ucapkan semata agar suaminya yang ternyata terlalu aktif dalam hal ranjang itu menghentikan niatnya untuk libur kerja. Kalau tidak, bisa dipastikan seharian ini mereka hanya akan berada di kamar. Bukankah itu terlalu mengerikan? Dengan sedikit memaksakan diri Alfi akhirnya menurut. Baiklah Ibu Negara, sesuai perintah. Ujarnya seraya memberi hormat. Salsa tersipu dan detik selanjutnya mendelik kaget sebab Alfi lagi-lagi mendaratkan kecupan singkat sebelum melesat ke kamar mandi. Sesuai dugaan dan prediksi Salsa, setibanya di kantor Nina mencecarnya dengan berbagai pertanyaan tentang rencana dan strategi yang telah dijalankan Salsa demi menjaga suaminya. Belum sempat Salsa menjawab rentetan pertanyaan dari Nina, panggilan sang bos yang meminta Salsa untuk ke ruangannya sudah menjawab semuanya. Sepertinya aku tahu jawabannya. Goda Nina. Salsa menoleh sambil tersenyum. Jangan lupa kunci pintu, ya. Sambung Nina sedikit berbisik, yang sukses membuat Salsa mendelik kesal. Nina tertawa dan mengangkat kepalan tangan memberi semangat. Dia ikut bahagia dengan kebahagiaan Salsa, sahabat baiknya. Hari-hari manis berlalu tanpa hambatan yang berarti. Bahkan Olen yang sempat muncul, kini tidak pernah terlihat lagi. Nampaknya kau berhasil menyingkirkan kutu air itu ya, Cal. Siang itu Nina menemani Salsa makan siang sebab Alfi harus menghadiri sebuah acara bersama rekan bisnisnya. Andai tidak penting, tentu Alfi lebih suka menghabiskan waktu di ruang kerja bersama sang istri. Bekerja sambil dimanja sudah menjadi kebiasaannya kini. Bahkan ia sengaja meminta Salsa tidak mendapat kawasan kerja hingga bisa diminta untuk datang ke ruangannya sepanjang hari. Manajer bingung? Tentu, tapi tidak bisa membantah atau sekedar bertanya. Tapi aku masih cemas, musuh itu lebih berbahaya kalau tidak terlihat. Jawab Salsa yang sebenarnya juga merasa heran dengan Olen yang langsung menyerah setelah hari di mana mereka bertemu di ruang kerja Alfi. Dia juga masih berpikir tentang hal yang diminta wanita itu untuk Alfi pikirkan. Tentang apa? Apa yang harus dipikirkan suaminya? Masa lalu? Nina mengangguk setuju. Iya, sih. Yang penting kamu harus jaga suamimu. Teruskan strategi yang sudah berjalan. Pipi Salsa bersemu. Tanpa diingatkan, dia selalu menyenangkan suaminya. Seharusnya tidak ada lagi celah untuk pelakor. Namun, entah kenapa ia masih merasa cemas. Mungkin bayang-bayang pengkhianatan di masa lalu benar-benar meninggalkan jejak luka yang sulit untuk dihilangkan walau sudah bertemu tambatan hati yang baru. Sudah menjadi kebiasaan dalam sebulan terakhir ini untuk Salsa dan Alfi melakukan pillow talk sebelum tidur. Tentunya setelah olahraga malam yang telah menjadi candu dan kebiasaan. Mas? Panggil Salsa yang tengah berbaring dalam pelukan sang suami. Tanya Alfi dengan tangan yang masih terus mengelus sayang kepala wanitanya, mengusap keringat yang masih tersisa di anak rambut. Aku sudah berusaha melupakan, tapi nggak bisa. Salsa menggigit bibir, ragu untuk melanjutkan. Sementara Alfi tersenyum penuh arti. Melupakan apa? Kegiatan PAN. Bukaan. Seru Salsa cepat seraya membekap mulut sang suami sebelum mengeluarkan kata-kata yang akan membuat ia malu. Alfi terkekeh. Oke, sekarang kita serius. Istriku mau melupakan apa? Sebenarnya karena tidak bisa melupakan, makanya mau bertanya langsung sama kamu, Mas. Alfi manggut-manggut. Terakhir kali Olen ke kantor, dia memintamu memikirkan sesuatu. Aku penasaran, dia memintamu memikirkan apa? Mata Salsa bertemu tatap dengan Alfi yang tiba-tiba tertegun. Mas? Sapa Salsa lagi sebab Alfi masih terdiam. Pria itu tersenyum dan kembali mengelus lembut pipi sang istri. Aku akan memberitahu setelah aku mengenalkanmu pada seseorang.
Salah mengernyit. Seseorang? Alfie mengangguk. Iya, aku sedang mencari waktu yang pas untuk membawamu bertemu beliau. Mendengar kata terakhir Alfie yang menggambarkan seseorang yang dihormati, Salsa merasa tenang dan mengangguk patuh. Kebahagiaan mereka tidak berkurang sedikitpun sejak hari itu. Salsa yang semula masih menaruh rasa curiga dan cemas, seketika merasa lebih tenang. Terlebih dalam beberapa hari terakhir ini, dia sering bertukar kabar dengan Sheila di kampung dan sesekali dengan ibu dan Oma Sera yang masih belum jua pulang dari liburan panjang mereka. Bu, kapan ibu dan Oma akan pulang? Kalian gak rindu kami? Perengek Salsa sore itu kala melakukan panggilan video dengan dua wanita tua beda generasi di seberang benua sana. Cucuku sayang, harusnya kau tanyakan itu pada suami tampanmu. Sampai kapan dia mau menyisihkan kami? Sahut Oma Sera tiba-tiba. Seketika Salsa menyadari liburan panjang ibu dan omanya karena perbuatan suaminya. Malamnya, di bawah selimut yang sama Salsa merasa Alfie sedikit berbeda. Suaminya terlihat lebih posesif dan tidak ingin berjauhan darinya. Sedari tadi pria itu selalu menempel padanya. Mas, ada apa? Kamu terlihat tidak tenang. Alfie mendesah frustasi. Aku sedang bingung. Besok aku harus kembali melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Aku ingin sekali membawa istri mungilku ini, tapi besar kemungkinan selama di sana aku akan sibuk bekerja. Kasihan kamu yang pasti bosan menunggu. Tapi, kalau harus meninggalkanmu, rasanya aku nggak sanggup berjauhan. Alfie membenamkan kepalanya di ceruk leher Salsa hingga wanita itu terkikik geli. Sebaiknya aku nggak ikut, Mas. Aku kan juga harus bekerja. Jawab Salsa sambil mengelus lembut rambut suaminya. Kamu benar-benar nggak mau berhenti kerja aja? Ikut aku kemanapun aku pergi. Salsa tersenyum. Belum ada yang tahu kalau aku ini istrimu selain orang-orang terdekat kita, Mas. Aku yakin, rekan kerjamu pasti masih berpikir kamu pria lajang. Aku takut, kemunculanku hanya akan menyusahkanmu karena penilaian orang. Aku nggak peduli omongan orang. Jawab Alfie serius. Sejak kapan dia peduli pendapat orang? Tapi aku peduli. Aku peduli karena aku nggak mau suamiku dinilai buruk. Alfie terdiam, lalu menghela napas panjang. Meninggalkanmu sendirian itu. Makanya, pulangkan Oma dan Ibu, Mas. Kenapa mengirim mereka terlalu lama di luar sana? Aku kangen mereka, Mas. Protes Salsa yang seketika teringat ucapan Oma Sera di telepon. Alfie tersenyum. Ternyata kelakuan nakalnya sudah diketahui sang istri. Baiklah Ibu Negara. Sesuai perintah. Jawabnya patuh yang langsung menghubungi Reza, meminta pria itu mengurus tiket kepulangan Oma dan Bu Rumi. Bersambung. Bab ke-108. Sesuai rencana, pagi-pagi sekali Alfie sudah di bandara ditemani sang istri. Yakin gak mau ikut? Tanya Alfie untuk kesekian kalinya. Salsa menggeleng pelan. Kalau kangen gimana? Aku akan langsung menyusul. Jawab Salsa. Senyum Alfie seketika terbit. Tidak perlu ditanyakan lagi langkah pertama yang ia lakukan setelah mendengar ucapan sang istri. Alfie langsung memanggil Reza yang duduk sedikit jauh dari mereka. Kalau Salsa mau menyusulku, langsung pesankan tiket paling pertama. Mengerti? Tita Alfie yang tentu langsung diangguki Reza. Aku harap esok kamu langsung menyusul. Ujar Alfie sambil kembali menoleh pada Salsa. Ya, lalu aku membuat hari kerjamu semakin panjang karena pekerjaan yang lama selesai. Setelahnya akan banyak spekulasi tentang suamiku ini. Aku akan menahan diri semampuku agar suamiku ini cepat kembali. Ucap Salsa seraya mengusap lembut dada bidang suaminya, tempat ternyamannya untuk membenamkan diri. Alfie menatap wanita di hadapannya. Di dalam hati, ia berharap tidak akan merindukan wanita itu hingga setengah gila seperti sebelumnya.
Sungguh, berjauhan setelah kemajuan pesat dalam hubungan mereka itu rasanya berat sekali. Andai pekerjaan kali ini bisa ia limpahkan pada Reza, pasti ia susah mengirim orang kepercayaannya itu untuk menggantikannya. Sayangnya, kali ini terlalu penting dan beresiko sehingga Alfi harus turun tangan sendiri demi kemajuan perusahaan. Selepas kepergian Alfi, Salsa langsung berangkat kerja. Sepanjang hari ia menunggu panggilan telepon dari Bu Rumi tentang kepulangan wanita parubaya itu, tapi hingga jam pulang tiba dan ia telah tiba di rumah, telepon dari dua wanita yang tengah berlibur itu tidak kunjung tiba. "Ibu jadi pulang hari ini enggak ya?" Tanyanya pada diri sendiri sambil mondar-mandir di balkon kamar. Memang, jika dihitung lamanya perjalanan untuk pulang, bisa dipastikan Bu Rumi dan Oma Sera belum akan tiba. Namun, tidak ada kabar dari keduanya tentang kepulangan mereka benar-benar membuat Salsa cemas. Walau bagaimanapun sendirian di rumah sebesar itu, rasa sepinya jadi berkali lipat dibanding di kontrakan kecilnya dulu. Tiba-tiba ponsel Salsa berdering. Ia bersemangat mengangkat panggilan tersebut tanpa melihat nama kontak yang tampil di layar. "Ibu jadi pulang?" "Kak, ini aku Sheila." Salsa langsung terdiam dan menatap layar ponsel. "Ah, maaf dek. Aku pikir ibu yang telepon soalnya kalau sesuai rencana harusnya ibu sudah berangkat untuk pulang, tapi..." "Iya, Kak. Tapi ibu belum jadi pulang. Kakak di rumah? Aku sekarang di depan gerbang, tidak tahu cara masuk." Salsa kaget. "Oke, tunggu sebentar di sana." Tanpa menunggu lama, Salsa langsung menghubungi petugas yang berjaga melalui telepon rumah dan meminta sopir untuk menjemput Sheila ke gerbang utama, mengingat jarak dari gerbang ke rumah lumayan jauh. "Ibu nggak jelasin ada apanya, Kak. Dia cuma minta aku temani kakak di rumah sebelum ibu atau Bang Alfi pulang. Mungkin ibu belum puas liburannya, Kak." Salsa sedikit mengernyit. Mengingat ekspresi Bu Rumi dan Oma Sera terakhir kali menghubunginya, Salsa dapat melihat kesan bosan dalam nada bicara mereka. Apa mungkin mereka melanjutkan liburannya ke negara lain? Tidak ingin memusingkan diri, akhirnya Salsa mengajak Sheila menikmati waktu berdua di rumah besar tersebut. Sheila yang baru pertama kali menginjakan kaki di rumah sebesar itu tidak mampu menyembunyikan rasa kagumnya, bahkan seringkali ia lupa menutup mulut yang menganga. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berganti. Kini tidak hanya Bu Rumi dan Oma Sera yang hilang kabar, Alfi pun sudah beberapa hari tidak menghubungi Salsa sama sekali. "Kak," sapa Sheila saat mengantar semangkuk bubur untuk Salsa yang sudah beberapa hari tidak enak badan. "Mau aku suapin?" Tawar Sheila melihat kakaknya sangat lemas. Namun Salsa menggeleng lemah. "Gak usah, Shel. Kamu udah makan? Kakak jangan mikirin aku bisa buat apapun yang aku mau makan sendiri. Lagian di bawah banyak pelayan yang bisa bantu aku. Sebaiknya sekarang kakak makan, setelahnya kita ke rumah sakit, ya?" Bujuk Sheila untuk kesekian kalinya. Ini sudah hari ketiga Salsa lemas tidak berdaya. Sudah seminggu pula dia tidak masuk kerja sejak pingsan di kantor. Salsa menggeleng lemah. "Enggak, Shel. Bentar. Bentar lagi pasti sembuh." Sambung Sheila yang sudah hafal jawaban Salsa. "Kak, aku cemas lihat kamu macam mayat hidup begini. Lagian Bang Alfi kemana sih? Di telepon kok susah banget, istrinya lagi sakit gini." Omel Sheila yang tanpa ia sadari justru membuat Salsa terisak. Wanita yang masih betah menjanda itu langsung kaget saat mendengar Salsa terisak. "Astagfirullah, aku salah bicara ya, Kak?" Ia langsung merangkul Salsa yang nampak tidak berdaya. "Ma Alfi sibuk, Shel. Dia memang sedang sibuk kerja. Tapi aku kangen," ujar Salsa terisak-isak. Sheila terdiam. Ingin melanjutkan omelan, tapi tentu hanya akan menambah deras intensitas tangis Salsa. Akhirnya Sheila menahan diri dan memilih diam sembari mengelus punggung Salsa, berharap tangis wanita itu mereda dan segera merasa lebih tenang. "Sumpah,
Aku akan menjambak pria itu kalau pulang. Enak aja dia buat kakakku begini. Omel Sheila saat membawa mangkuk bubur yang masih utuh keluar dari kamar Salsa. Salsa yang masih bisa mendengar omelan itu walau samar, kembali meneteskan air mata. Mencoba menghubungi sang suami, tapi tidak kunjung diangkat. Bahkan pesan yang sudah banyak ia kirim tidak kunjung dibaca. Sesibuk itukah? Seperti malam sebelumnya, Salsa tertidur setelah puas menangis. Tepat saat azan subuh ia terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat. Dengan langkah lunglais berusaha menuju kamar mandi. Namun, beberapa langkah sebelum tiba di pintu kamar mandi, pandangannya terasa berputar dan seketika tubuh lemah itu ambruk. Sheila memang setiap subuh selalu menyambangi kamar kakaknya. Melihat ranjang yang sudah kosong, ia menuju walk-in closet, berniat mengambilkan mukena baru untuk Salsa. Namun, matanya membeliak saat melihat Salsa tergeletak tidak jauh dari pintu kamar mandi. "Kakak!" jeritnya panik. Tidak butuh waktu lama, Dokter Saka yang merupakan dokter keluarga sekaligus teman baik Alfi langsung tiba di kediaman Hermawan setelah mendapat telepon dari kepala pelayan rumah tersebut. Dengan langkah lebar dan terlihat panik ia menuju lantai atas dan langsung memeriksa kondisi Salsa tanpa banyak basa-basi. Entah kenapa dia sangat cemas dan takut. "Kenapa dia sampai sekurus dan sepucat ini? Kenapa kalian gak menghubungi aku lebih awal?" Omel Saka yang entah ditujukan pada siapa. "Kakak selalu menolak. Jadi tunggu dia pingsan baru mau menghubungiku. Bagaimana kalau fatal?" Bentak Saka memotong, seketika membuat Sheila terdiam. Setelah memeriksa beberapa kali, kerutan di kening Saka kian dalam. Pria itu menarik napas dalam sambil memejamkan mata. Entah kenapa hatinya terasa diremas-remas. Belum sempat Saka mengatakan apapun, Salsa sudah lebih dulu bangun. "Duh, Dokter Saka!" Kau tegur Salsa bingung. Matanya menatap sekitar. Jelas ada Sheila dan kepala pelayan yang turut berdiri tidak jauh dari ranjang. Akhirnya ia teringat dengan pandangannya yang tiba-tiba berputar saat akan ke toilet. "Apa yang terjadi? Aku baik-baik aja kan, Mas Dok?" tanya Salsa. Saka memaksakan senyum, lalu mengangguk. "Kalau aku tidak salah. Tapi rasanya nggak mungkin salah karena sudah aku periksa berulang kali. Agar lebih pasti sebaiknya diperiksa lagi ke dokter kandungan." Sesaat ruangan hening. Setiap insan, kecuali Dokter Saka tentunya, tengah mencerna ucapan dokter muda nan tampan itu. "Kakak Salsa hamil?" Suara Sheila memecah keheningan. Raut, bahagia, cemas, dan haru terlihat di wajahnya. Saka mengangguk lemah. "Selamat untuk kamu dan Alfi." Salsa mengangguk sambil tersenyum. Air mata haru tidak mampu ia sembunyikan. "Makasih Mas Dok." "Ah iya, Shell. Tolong ambilkan ponsel. Aku mau minta Pak Reza pesankan tiket buat nyusul Mas Alfi." Ujar Salsa penuh semangat. "Nomor!" sahut Saka cepat. Bersambung. Bab ke-109. Trimester awal itu rentan. Sebaiknya periksa dan tanya dokter kandunganmu dulu sebelum mengambil keputusan. Bahu Salsa merosot setelah mendengar penjelasan Saka. Namun, detik selanjutnya ia kembali tersenyum sambil mengusap perutnya yang masih rata. "Sabar ya sayang, Papa akan segera tahu kehadiranmu," ucapnya lembut. Sejak hari itu, Salsa selalu berusaha menjaga kondisi tubuhnya. Memaksakan diri untuk tetap makan, walau setelah itu dia akan muntah-muntah. Jika memaksakan diri untuk tetap makan di kondisi yang tengah sulit menelan apapun mampu dilakukan Salsa, maka menahan rindulah yang paling menyiksa dan tidak mampu ia sembunyikan. Tiada malam tanpa isak tangis merindukan sang suami yang hingga kini masih belum ada kabar. "Cal, ya ampun. Kenapa sampai begini sih?" Sore itu Nina menjenguk Salsa setelah mendapat kabar tentang kehamilan sahabat baiknya itu. Gadis itu kaget melihat Salsa yang pucat dengan lingkar hitam di matanya.
Pak Bos masih belum pulang? Nina yang sudah lama tidak mengetahui tentang kondisi hubungan Salsa dan Alfie, bertanya dengan ringan. Lagi dan lagi Salsa terisak tanpa bisa ditahan. Dia nggak bisa dihubungi, Nin. Suara serak sahabatnya menambah rasa iba Nina. Banyak yang ingin Nina tanyakan, tapi melihat satu pertanyaan saja sudah mampu membuat Salsa terisak-isak. Akhirnya ia memilih bungkam dan memeluk sahabatnya dengan menahan sesak di dada. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Nina lekas berdiri dan berjalan menuju teras sambil menghubungi seseorang. Loh, Kak Nina mana, Kak? Kakak kok nangis? Sheila yang tiba dengan 2 gelas teh hangat di tangannya kaget melihat Salsa yang sibuk mengusap air mata dan menahan isak tangis. Tanpa bertanya lagi, Sheila memeluk Salsa. Kak, jangan sedih terus. Kasihan dedek bayinya pasti ikut sedih. Ciao! Ciao! Langkah lebar Nina seiring suaranya terdengar heboh sejak kembali ke ruang tamu. Cal, udah, jangan nangis lagi. Pak Bos sudah di pesawat pulang. Ucap Nina penuh semangat. Spontan Salsa mendongak. Mata sembab itu berbinar penuh harap. Kamu nggak bohong kan, Nin? Mana berani aku bohongin istri atasanku? Goda Nina, berusaha mengembalikan keceriaan Salsa. Kalau begitu aku mau ke bandara sekarang. Ucap Salsa sambil bergegas berdiri dan berjalan menuju kamar untuk bersiap-siap. Shell, temani Salsa ya. Aku nyusul, soalnya mau nunggu seseorang dulu. Pinta Nina yang ikut bahagia melihat Salsa kembali semangat. Dengan cepat gadis itu melesat meninggalkan kediaman Hermawan. Sheila mengangguk. Tanpa diminta pun dia pasti akan menemani Salsa. Dia akan tetap ikut meskipun Salsa sendiri yang menolaknya. Tepat saat 2 kakak beradik itu keluar dari pintu rumah, Saka tiba. Loh, kalian mau kemana? Mas Alfie pulang, Mas Dok. Jadi aku dan Sheila mau jemput. Jawab Salsa penuh semangat. Entah kemana tubuh lemahnya tadi. Kalau begitu bareng aku aja. Ayo, aku antar. Tentu saja Salsa tidak akan menolak. Saat ini yang ada di kepalanya hanya segera bertemu dengan sang suami. Sepanjang jalan istri dari pemilik perusahaan ternama itu tidak henti-hentinya tersenyum. Membayangkan bertemu dengan sang suami dan memberitahu kehamilannya. Oh ya, aku harap kalian jangan memberitahu apapun tentang kondisiku pada suamiku, ya. Biar aku yang mengatakannya sendiri. Pinta Salsa dengan wajah sumringah. Saka dan Sheila hanya mampu mengangguk setuju. Memang apalagi yang bisa mereka lakukan jika sudah Bumil yang meminta? Setibanya di bandara, Salsa turun dari mobil dan berjalan lebih dulu. Bahkan Sheila dan Saka sedikit kewalahan dengan semangat Bumil satu itu. Di mana sih? Harusnya udah sampai kan? Tanya Salsa entah pada siapa. Kepalanya menoleh ke segala arah demi menemukan pria yang sangat ia rindukan. Di kejauhan ia melihat punggung yang tidak asing di matanya. Dengan linangan air mata, perlahan Salsa mendekat. Rindu di dada begitu mendesak, membuatnya sulit menahan diri. Namun, perlahan langkah kakinya melambat saat menyadari wanita yang duduk di seberang suaminya. Mbak Olen? Gumam Salsa dengan bibir bergetar. Di tempat lain Saka dan Sheila bingung mencari keberadaan Salsa yang begitu cepat menghilang di tengah keramaian. Olen yang tanpa sengaja melihat keberadaan Salsa tidak jauh di belakang Alfie seketika tersenyum penuh arti dan bersikap seolah tidak melihat keberadaan istri sah pria di hadapannya itu. Apa karena kamu mencintai Salsa makanya kamu berat untuk menerimaku, Al? Tanya Olen saat ia yakin telinga Salsa bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Ini bukan tentang cinta, tapi tanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan amanah Mama? Al, aku nggak masalah jadi yang kedua, ini demi Mama, Al. Olen dapat melihat jelas air mata Salsa berderai membasahi pipi. Alfie mengangguk. Aku nggak akan lupa amanah Mama, karena itu aku akan. Kak,
Mau kemana? Teriakan Sheila menarik perhatian Alfie. Pria itu menoleh dan mendapati punggung Salsa yang terus menjauh. Bagai petir di siang bolong, Alfie kaget bukan main. Tanpa mempedulikan Olen, pria itu langsung berdiri dan hendak menyusul Salsa. Namun, sayangnya sebuah pukulan keras lebih dulu menghentikan langkahnya. Brengsek! Maki pria berstatus dokter muda tersebut. Harusnya sejak awal aku jauhkan Salsa darimu, keparat. Saka benar-benar murka. Ternyata pria itu juga mendengar semua obrolan Alfie dan Olen. Hatinya kian panas saat menyadari Salsa juga ada di sana dan menangis. Alfie tidak menyahut, ia berdiri dengan cepat dan ingin kembali mengejar Salsa. Namun, lagi-lagi pukulan keras Saka membuatnya tersungkur. Urus saja jalanmu itu. Hei, aku buk. Tutup mulutmu sebelum aku robek. Bentak Saka dengan tatapan membunuh pada Olen. Seketika wanita berpakaian mini itu bungkam. Saka berlari menyusul Salsa. Berharap masih bisa menemukan keberadaan wanita malang itu. Mana Salsa? Tanya Saka dengan napas ngos-ngosan saat bertemu Sheila yang tengah menangis. Kak Salsa pingsan, Dok. Saka membeliak, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan Salsa. Terus, mana dia? Tanya Saka panik. Dibawa mobil ke rumah sakit, tapi aku nggak sempat ikut. Dia keburu dibawa, Dok. Tangis Sheila semakin keras. Saka panik hingga berulang kali mengusap wajah. Di mana Salsa? Alfie yang sudah lebam karena pukulan Saka sebelumnya, akhirnya ikut bergabung setelah berlari secepat yang ia mampu. Salsa hilang! Jawab Sheila pendek dengan tatapan marah pada kakak iparnya tersebut. Hilang? Hilang bagaimana? Tanya Alfie menuntut, tidak mampu menyembunyikan panik. Seketika Sheila menerjang pria tersebut. Menjambak rambunya hingga Alfie menjerit kesakitan. Hilang dari hidupmu! Teriak Sheila. Jambakan itu adalah sumpahku jika bertemu denganmu yang membuat kakakku menangis setiap malam. Tambah Sheila dengan napas terengah. Alfie yang terduduk di lantai bandara seketika termenung mendengar 3 kata terakhir dari Sheila. Bagai kaset rusak kata itu berulang di kepalanya. Saat ia tersadar, Saka dan Sheila telah menghilang lebih dulu, mencari Salsa ke rumah sakit terdekat. Setelah mengunjungi rumah sakit terdekat, Saka menghubungi hampir semua rumah sakit di sekitar bandara untuk menanyakan keberadaan Salsa. Tentu saja tidak sulit untuknya, mengingat ia adalah seorang dokter dan punya relasi di tiap rumah sakit. Namun, sayangnya pria itu akan selalu menggeleng pelan dan terlihat lemas di akhir panggilan. Nihil. Ucapnya pada Sheila yang sejak tadi selalu ikut bersamanya mencari Salsa. Bodohnya aku membiarkan Kak Salsa dibawa pergi dengan mobil asing. Raung Sheila menyesali kebodohannya. Mobil asing? Kita ke bandara sekarang. Saka baru teringat untuk mengecek CCTV bandara agar mengetahui identitas mobil yang telah membawa Salsa. Bersambung. Bab ke-110. Loh, Salsa mana? Kedatangan Sheila dan Saka di bandara bersamaan dengan kemunculan Nina yang baru saja tiba. Kalian baru sampai juga? Bukannya aku minta kamu temenin Salsa? Nina mulai mengomel, sebab seingatnya dia meminta Sheila menemani Salsa ke bandara. Kak Salsa hilang, Kak. Jawab Sheila sendu. Nina ternganga. Apa? Kenapa masih di sini? Kening Saka mengernyit saat mendengar dan melihat sosok yang baru saja bergabung dengan mereka. Raiza? Apa dia tidak salah lihat? Bersama Nina? Namun, pemikiran itu lekas tersingkir mengingat Salsa belum ditemukan. Melihat kemunculan Raiza mendatangkan sedikit kemudahan sebab pria itu memiliki pengaruh yang nyaris sama dengan Alfie, pasti akan mudah untuk meminta rekaman CCTV. Kebetulan sekali.
Kami membutuhkan bantuanmu untuk mengetahui mobil yang membawa Salsa. Jelas Saka tanpa basa-basi. Salsa diculik, Mas. Ucap Nina dengan suara bergetar menatap Reza. Jangan tanyakan lagi bagaimana piasnya wajah Reza kini memikirkan hal tersebut. Ayo. Ajaknya dengan langkah lebar menuju ruang kontrol. Namun, baru beberapa langkah, ponsel Sheila berdering. Nama ibu terpampang di layar ponsel. Sesaat dia ragu untuk menerima panggilan tersebut, takut ibu kecewa dengan keteledorannya dalam menjaga sang kakak. Angkat saja, ibu berhak tahu. Ujar Saka yang ternyata sejak tadi memperhatikan Sheila. Ragu-ragu Sheila menerima panggilan ditemani Saka. Sementara Nina dan Reza sudah melesat jauh untuk meminta rekaman CCTV. Dok, ayo kita pulang. Kak Salsa dengan ibu sekarang. Sepertinya ada hal yang lebih besar terjadi. Jelas Sheila dengan tatapan sedih. Tanpa banyak tanya Saka mengangguk. Mereka pergi tanpa mengabari Nina dan Reza. Akhirnya sepasang anak manusia itu bagai anak ayam kehilangan induk setelah mendapatkan rekaman CCTV yang ternyata tidak banyak membantu. Sedang sibuk mencari, Nina mendapat sederet pesan dari nomor asing. Namun, dari isi pesan, dapat ia ketahui jika itu adalah Sheila. Adik sahabatnya meminta agar Nina tutup mulut tentang kehamilan kakaknya dan mengatakan itu adalah permintaan Salsa. Sedikit bingung Nina membalas pesan tersebut. Tapi kenapa? Pasalnya, dia sudah terlanjur memberitahu Reza tentang kondisi Salsa. Pria keparat itu mengaku tidak mencintai kakakku, bahkan dia akan menikahi mantan gatalnya itu. Balasan Sheila sungguh membuat emosi Nina berkobar. Tenang saja, aku pastikan menyembunyikan apapun tentang Salsa. Balasnya penuh semangat sebelum menatap tajam pria di sampingnya. Aku ada salah? Tanya Reza gugup mendapati tatapan Nina. Jangan pernah mengatakan tentang kehamilan Salsa pada bos brengsek itu. Paham? Kening Reza mengernyit. Biar dimenikah dengan si olen-olen sialan itu. Sudah punya permata, malah mau taik mata. Omel Nina sambil melangkah lebar meninggalkan Reza yang masih bingung di tempat. Belum mengerti sepenuhnya dengan kekacauan yang terjadi, tapi yang pasti Reza yakin hal besar telah terjadi dan keadaan saat ini sangat kacau. Pertanyaan besar yang kini memenuhi kepalanya adalah di mana bosnya berada? Bukankah seharusnya pria itu sudah tiba? Orang yang tengah dipikirkan Reza baru saja tiba di kediaman utama keluarga Hermawan setelah ugal-ugalan membawa taksi yang ditumpanginya. Ya, Alfi mengambil alih kemudi karena merasa sopir taksi terlalu lambat, sementara ia harus segera bertemu Salsa dan menjelaskan semuanya. Salsa! Sayang! Istriku! Teriak Alfi sejak menginjakkan kaki di teras rumah setelah melempar segepok uang untuk ongkosnya pada pengemudi taksi yang nyaris pingsan karena penumpang barbarnya itu. Langkah lebar Alfi terhenti saat matanya mendapati Oma Sera duduk tenang di sofa ruang tamu. Tatapan wanita tua itu nampak dingin hingga membuat Alfi merasa sedikit cemas. Dia berpikir Salsa telah menceritakan kesalahpahamannya di bandara hingga Oma murka. Oma, istriku ada di atas. Dia sudah pulang kan? Tanya Alfi tanpa mempedulikan penampilannya yang kacau serta jejak darah di sudut bibirnya yang sudah mengering. Tidak ada. Jawab Oma singkat sambil berdiri. Oma, aku tahu aku salah, tapi istriku salah paham. Dia! Tiba-tiba Oma Sera melempar sebuah map yang sangat Alfi kenali ke atas meja. Seketika Alfi terdiam membisu. Kacau, semua sudah terbongkar. Bagaimana bisa Oma mendapati surat perjanjian pranikah Alfi dan Salsa? Apa pernikahan hanyalah mainan untukmu? Aku yakin, perjanjian ini adalah idemu. Alfi tertunduk, tentu saja itu ide bodohnya. Jangan cari dia lagi, karena surat sialan ini, aku tidak hanya kehilangan cucu menantuku, tapi juga seseorang yang sudah aku anggap putri sendiri.
ucap Oma tanpa bisa menyembunyikan rasa sedih dan kecewanya. Ya, sejak mengetahui perjanjian pranikah itu, Burumi secara terang-terangan menyatakan akan membawa Salsa pergi jauh. Dia tidak terima putrinya hanya dijadikan istri sewaan. Oma Sera berjalan tertatih menuju kamarnya tanpa mempedulikan Alfi yang masih mematung di tempat. Setelah Oma hilang dari pandangan, surat pranikah itu langsung disambar dan dirobek menjadi serpihan kecil oleh pria tersebut. Bak kesetanan ia menghancurkan ruang tamu tanpa ampun, lalu bergegas menuju garasi tanpa mempedulikan kondisi tangannya yang terluka. Tanpa mempedulikan kondisi dan keselamatannya, Alfi menginjak pedal gas dalam-dalam. Andai sinar lampu mobil sport itu tidak membuat penjaga gerbang menyadari laju mobil tersebut, mungkin Alfi akan menabrak gerbang kokoh tersebut. Beruntung gerbang sudah terbuka saat mobilnya melaju dengan sangat kencang. Ya Tuhan, telat dikit habis semua, ucap salah satu penjaga gerbang utama pada rekan kerjanya. Mereka berdua tampak heran sebab baru kali ini mobil sport itu keluar rumah bagai kesetanan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sejak kepergian Salsa dan kepulangan Oma Sera secara mendadak, situasi di rumah mewah itu seolah berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Setidaknya itulah yang dirasakan seluruh pekerja. Tidak butuh waktu lama untuk Alfi tiba di kediaman sederhana Burumi. Namun, sayangnya ia harus kecewa sebab rumah itu terlihat gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam sana. Tidak ingin menduga-duga, Alfi mengetuk pintu berulang kali dengan tidak sabar sembari memohon. Nihil, rumah benar-benar kosong. Bahkan Alfi menunggu hingga melewati tengah malam. Tapi lampu di rumah tetap tidak menyala dan tidak ada gerakan apapun di dalam sana. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh, Salsa tengah berbaring di sebuah ranjang mewah. Di sisinya ada Sheila dan Saka yang turut berjaga. Sementara di sofa yang cukup jauh, tapi masih berada dalam ruangan yang sama, Burumi tengah duduk berdampingan dengan seorang wanita tua yang masih tampak bugar untuk wanita seusianya. Rambut yang sudah memutih sempurna menjelaskan usianya yang memang sudah tidak lagi muda. Mulai sekarang, jangan pernah bawa dia jauh dariku lagi, Rumi. Dia itu cucuku, keturunan Bahari satu-satunya. Burumi tertunduk dan mengangguk. Lagi pula tidak ada pilihan lain lagi. Hanya kebahagiaan Salsa yang ia harapkan kini. Membiarkan Salsa hidup dengan lelaki yang menjadikannya istri sewaan bukanlah pilihan yang bijak. Salsa berhak bahagia. Tapi bagaimana dengan Kaut? Jangan sebut namanya lagi. Sejak aku tahu kelakuan buruknya padamu dan cucuku, aku sudah melemparnya jauh. Sahut wanita tua itu cepat. Ia terlihat geram jika harus mendengar nama istri pertama mendiang putranya yang jahat dan kejam hingga ia harus terpisah dengan cucu kesayangannya begitu lama. Dia yang membawamu ke rumah, dia pula yang ingin memanfaatkanmu. Lalu dengan kejamnya mau melenyapkan kalian. Dia pikir dia siapa? Burumi merasa lebih lega. Kali ini ia merasa tidak salah mengambil keputusan. Bersambung.